Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nyayu Naila Aurarania dengan NIM 0303-1182-126-011 dari Teknik Kimia kelas A Kampus Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai bucket elevator untuk memenuhi tugas mata kuliah alat industri kimia yang bertemakan Transport of Solid and Solid Feeder. Baiklah langsung saja. Yang pertama adalah penjelasan umum mengenai apa itu bucket elevator. Menurut HAMSI 2009, bucket elevator adalah alat pengangkut material curah yang ditarik oleh sabuk atau rantai tanpa ujung dengan arah lintasan yang biasanya vertikal, serta pada umumnya ditopang oleh casing atau rangka. Bucket elevator merupakan suatu alat pemindah bahan dengan jarak pemindahan bahan yang panjang, lebih beragam penggunaannya, variasi kapasitas yang lebih luas, dan juga bersifat kontinu. Selanjutnya adalah fungsi dari bucket elevator. Bucket elevator memiliki fungsi untuk memindahkan material curah maupun material unit dengan jarak pemindahan yang panjang. Selain itu, bucket elevator juga berfungsi untuk mengangkut berbagai macam material berbentuk serbuk, butiran-butiran kecil, dan bongkahan. Contoh material yang biasa ditangani oleh bucket elevator antara lain pasir, batu bara, tepung, semen, bahan kimia kering, dan sebagainya. Adapun tipe-tipe dari bucket elevator dapat dilihat di slide terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada centrifugal discharge, yang kedua ada continuous discharge, yang ketiga ada positive discharge, dan yang terakhir ada internal discharge. Untuk klasifikasinya, bucket elevator terbagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah berdasarkan konstruksinya. Pada kategori ini, bucket elevator terdiri atas vertikal, yakni tegak lurus terhadap permukaan tanah, incline, yakni memiliki derajat kemiringan, dan combination, yakni penggabungan antara vertikal dan incline. Untuk kategori yang kedua adalah berdasarkan pengumpulan materialnya. Pada kategori ini, bucket elevator terdiri atas scooping, yakni material diambil dari pergerakan bucket, dan direct fill, yakni material jatuh ke bucket. Dan untuk kategori yang terakhir adalah berdasarkan penumpahan materialnya. Pada kategori ini, bucket elevator terdiri atas centrifugal, yakni penumpahannya dengan gaya sentrifugal, gravity, yakni continuous, dan yang terakhir direct, yakni ditumpahkan dan dialirkan. Selanjutnya, untuk mekanisme kerja atau prinsip kerja dari bucket elevator terdiri dari beberapa tahap, yakni material curah atau bulk material masuk ke corong pengisi atau feed hooper pada bagian bawah elevator atau yang disebut boot. Kemudian, material curah tersebut akan ditangkap oleh bucket yang bergerak dan akan diangkat dari bawah ke atas. Setelah sampai pada roda gigi atas, material curah akan dilempar ke arah corong pengeluaran atau discharge spout. Pelepasan atau pelemparan material curah tersebut disebabkan oleh adanya gaya sentrifugal yang bekerja. Nah, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih bucket elevator antara lain, yang pertama, lokasi atau tempat kerja. Yang kedua, elevasi, arah dan jarak yang ditempuh. Yang ketiga, kapasitas material yang ditangani. Yang keempat, kecepatan pengangkutannya. Dan yang terakhir, jenis dan sifat materialnya. Selanjutnya adalah prinsip perancangan dari bucket elevator. Variabel utama yang perlu diperhatikan dalam perancangan bucket elevator adalah 1. Kecepatan utama sabuk atau rantai. 2. Diameter head pulley atau tail pulley atau sprocket. 3. Densitas material yang diangkut. Dan yang keempat, ukuran dan pitch bucketnya. Berat material dalam bucket dapat dicari dengan menggunakan rumus W sama dengan EM dikali kapasitas bucket. Sedangkan untuk horsepower-nya dapat dicari dengan menggunakan rumus HP sama dengan WSN dikali buka kurung H ditambah DP dikali K tutup kurung dibagi dengan 2750 BSE. Nah, seperti yang tertera pada tabel, jika nilai K sama dengan 1, maka loading factor-nya adalah
Centrifugal Discharge Elevator Handling Scores dengan lambi material. Jika nilai K sama dengan 0,67, maka loading factornya adalah Centrifugal Discharge Elevator Handling Fine dengan free flowing material. Dan jika nilai K sama dengan 0,5, maka loading factornya adalah All Continuous Discharge Elevator. Selanjutnya adalah cara untuk menentukan kapasitas dan dimensi dari bucket elevator. Untuk menentukan kapasitas dari bucket elevator, dapat menggunakan rumus Q atau kapasitas bucket elevator sama dengan volume dari bucket elevator dikalikan dengan kecepatan beltnya, lalu dibagi dengan jarak antar bucketnya. Sedangkan untuk menentukan dimensi dari bucket elevator, dapat menggunakan rumus volume bucket elevator sama dengan 1/4 pi dikali jari-jari kuadrat dikali panjang bucketnya. Untuk lebih memahami cara menentukan kapasitas dan dimensi dari bucket elevator, dapat kita lihat penggunaan rumusnya dalam contoh perhitungan berikut ini. Diketahui, sebuah bucket elevator yang menampung batu bara dengan volume 8 meter kubik memiliki kecepatan belt 10 meter per sekon dan jarak bucketnya 3 meter. Maka ditanya, hitunglah berapa kapasitas dari bucket elevator tersebut. Nah, penyelesaiannya dapat menggunakan rumus Q sama dengan volume dikali kecepatan dibagi dengan jarak, yakni 8 meter kubik dikali dengan 10 meter per sekon dibagi dengan 3 meter, maka didapatlah hasil Q atau kapasitas bucket elevatornya adalah 26,67 meter kubik per sekon. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan tugas ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bucket elevator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.